Selamat datang kembali pemirsa, selamat bergabung dengan channel Politik NKRI. Bersama saya Putut Aluda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Oke. Soal kritik Firly Bahuri ikut temui Lukas NMB, KPK tegaskan tetap perhatikan kode etik. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menanggapi soal kritikan terhadap Ketua KPK, Firly Bahuri yang turut menemui Gubernur Papua, Lukas NMB di kediamannya wilayah Distrik Koya Tengah, Jayapura, Papua pada Kamis, 3 November 2022. Diketahui, Lukas NMB diduga terlibat kasus gratifikasi 1 miliar rupiah yang hingga kini belum dapat diperiksa di Jakarta lantaran kondisi kesehatan. Untuk itu, KPK dan tim dari Ikatan Dokter Indonesia, IDI, melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua, Lukas NMB pada Kamis, 3 November 2022. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kedatangan Firly ke Papua beberapa hari lalu dilakukan dalam rangka pemeriksaan terhadap Lukas. Ali Fikri mengatakan, keterlibatan Firly merupakan pelaksanaan tugas pokok fungsi KPK yang sesuai undang-undang. Kami pastikan tetap memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk soal kode etik bagi insan KPK, kata Ali dalam pesan tertulisnya, dikutip tribunnews.com dari kompas.com, Sabtu, 5 November 2022. Ali pun menegaskan, keikutsertaan Firly dalam pemeriksaan perkara dugaan suap dan gratifikasi serta pemeriksaan medis terhadap Lukas dilakukan secara terbuka. Kegiatan tersebut dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh berbagai pihak bahkan kemudian dipublikasikan kepada masyarakat, ucap Ali. Ali menambahkan, kedatangan tim penyidik KPK di rumah Lukas telah melalui kajian mendalam yang melibatkan penyidik, jaksa penuntut umum, JPU, anggota struktural penindakan, pimpinan, dan lainnya. Lebih lanjut, Ali menyebut, kedatangan KPK ke rumah Lukas berdasarkan pada pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Pasal tersebut menyatakan, ketika seorang tersangka maupun saksi yang dipanggil penyidik tidak bisa datang karena alasan yang patut dan wajar, maka penyidik bisa melakukan pemeriksaan di kediamannya. Kedatangan KPK ke Papua sebagai bentuk upaya serius KPK untuk menuntaskan perkara ini, tutur Ali. Ali mengungkapkan, KPK harus memastikan kondisi kesehatan Lukas untuk mendapatkan kepastian hukum. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, menilai kedatangan Ketua KPK Firly Bahuri ke kediaman Lukas NMB merupakan bagian dari strategi penyidikan. Menurutnya, KPK mempertimbangkan potensi konflik yang mungkin terjadi jika memanggil paksa tersangka dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua itu. Saya menduga KPK memperhitungkan potensi-potensi kerawanan sosial politik yang mungkin dapat terjadi ketika tidak hati-hati dan terlalu gegabah dalam melakukan langkah-langkah upaya paksa proses penegakan hukum, kata Taufik pada kompas.com, Sabtu, 5 November 2022. Dikatakan, KPK ingin memastikan langsung soal kondisi kesehatan NMB. Sebab, selama ini, Lukas NMB tak menjalani pemeriksaan di Jakarta karena alasan perawatan sejumlah penyakit, termasuk stroke. Meski demikian, Taufik meminta Firly menyampaikan alasannya ikut hadir menemui NMB. Taufik menyatakan, tak mau tindakan Firly itu menimbulkan polemik karena publik merasa ada perlakuan khusus yang diberikan KPK kepada tersangka tindak pidana korupsi. Tetap harus ada penjelasan dari Ketua KPK sebagai bentuk akuntabilitas proses hukum yang berjalan, imbuhnya. Diketahui, sebelumnya KPK mendapatkan kritikan karena ketuanya, yakni Firly Bahuri ikut serta dalam pemeriksaan terhadap Lukas NMB di Papua. Dalam foto yang beredar, Firly tampak menjabat tangan Gubernur Papua itu di depan meja makan. Kedatangan Firly ke kediaman Lukas juga dikritik peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW, Kurnia Ramadana. Kurnia menyebut tidak memahami urgensi kehadiran Firly dalam pemeriksaan tersebut. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru pimpinan KPK bukan lagi penyidik. Selain itu, Kurnia menyebut, Firly juga bukan dokter yang bisa memeriksa kondisi kesehatan orang lain. Jadi, kehadiran dirinya di kediaman Lukas, terlebih sampai berjabat tangan semacam itu lebih semacam lelucon yang mengundang tawa di mata masyarakat, kata Kurnia saat dihubungi kompas.com. Dikutip dari tribun-papua.com,
kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengedepankan hak asasi manusia, HAM, dalam melakukan pemeriksaan terhadap kliennya. Kami dari tim hukum berharap pemeriksaan mengedepankan HAM dan kemanusiaan, kata Roy Rening dalam keterangan resminya, Kamis, 3 November 2022. Roy juga menagih pernyataan Firly Bahuri yang menyatakan, KPK akan mengedepankan HAM, asas, dan tugas pokok KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Sementara itu, menurut Roy, Lukas NMB saat ini siap menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK dan tim medis dari ID. Pak Firly, dalam pernyataannya di media massa, mengatakan pihaknya menjunjung tinggi asas-asas, tugas pokok KPK, di antaranya menjunjung HAM, ucap Roy. Lebih lanjut, Roy kembali mengingatkan penyidik KPK, bahwa Lukas NMB masih menjalani perawatan intensif setelah mengalami 4 kali stroke. Roy mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan 3 dokter spesialis dari Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, Lukas NMB mengalami tekanan darah tinggi. Tensi darahnya tinggi, 190. Jadi, pada dasarnya, beliau belum dapat menerima tekanan pikiran terlalu berat, ungkapnya.